Episode 79 dengan judul Roh Pedang. Hei, bangun, cepat bangun. Liu Yuwen membuka matanya perlahan saat merasakan ada sesuatu yang seperti menepuk pipinya. Pandangan pertama yang Liu Yuwen lihat ketika tak sadarkan diri adalah hamparan langit biru yang cerah. Liu Yuwen mengerjapkan matanya perlahan sebelum mengubah posisinya menjadi duduk. Di mana aku? Liu Yuwen merasakan kepalanya terasa sakit. Ia tidak mengingat jelas hal terakhir sebelum dirinya tidak sadarkan diri. Liu Yuwen melihat sekitarnya. Dia mengerutkan dahi ketika mengetahui dirinya sudah berada di pesisir pantai. Langit biru yang membentang, laut jernih menyegarkan, serta pantai yang berkilauan adalah lingkungan di sekitar Liu Yuwen saat ini. Liu Yuwen kemudian teringat dengan sorrow. Bukankah beberapa detik lalu dirinya dikepung oleh ribuan musuh? Bukankah sebelumnya ia berada di lokasi jalan besar? Tetapi kenapa dirinya bisa berada di pantai? Hei, aku tahu kau sedang memahami keadaanmu. Tetapi aku juga tidak mempunyai waktu terus di sini, jadi fokus saja pada diriku. Oke, lagi pula kau akan mendapatkan jawabannya setelah tersadar. Kembali, Liu Yuwen menoleh ke belakang. Tempat sumber suara tersebut berada namun tidak menemukan siapa-siapa di sana. Liu Yuwen kebingungan. Ia merasa tadi mendengar ada suara wanita di dekatnya. Kau cari siapa? Aku di sini. Saat Liu Yuwen menoleh ke depan lagi, ia terkejut ketika menemukan sebuah bola cahaya kebiruan muncul tepat di depan wajahnya. Bola cahaya itu melayang di udara. Liu Yuwen kaget setengah mati, tetapi untungnya berkat pengalaman hidupnya ia bisa meraih ketenangannya dengan cepat. Liu Yuwen menelan. Ia hendak menyentuh bola cahaya itu, tetapi tiba-tiba dia bergerak, menjauhinya. Jangan sentuh aku. Kau tidak tahu bagian mana yang kau sentuh dengan wujudku ini. Bola cahaya itu terdengar mengomel. Liu Yuwen benar-benar kembali terkejut. Bola cahaya itu ternyata hidup bahkan bisa berbicara. Apa kau yang berbicara? Tanya Liu Yuwen memastikan. Bola cahaya itu terdengar mendengus kesal. Tentu saja. Memang kau pikir siapa? Lagi. Hanya kita berdua di sini. Liu Yuwen tersenyum canggung. Bingung. Harus merespon seperti apa? Di kehidupan pertamanya Liu Yuwen sudah bertemu berbagai macam ras. Mereka memiliki bentuk tubuh yang bervariasi. Ada yang memiliki ukuran tubuh besar. Seperti ras raksasa, ada juga yang mempunyai ukuran tubuh kecil seperti ras kurcaci, namun dari semua ras itu, dirinya baru pertama kali melihat ras yang mempunyai bentuk tubuh seperti bola di hadapannya. Maaf, aku tidak tahu yang berbicara denganku adalah sebuah bola. Liu Yuwen menggaruk hidungnya. Ia merasa aneh ketika berbicara dengan benda tersebut. Bola? Apa maksudmu? Kau pikir aku sebuah bola? Suara bola itu terdengar kesal. Aku mempunyai identitas. Namaku Bai Huahua. Liu Yuwen menggaruk pipinya canggung. Maaf. Kalau begitu Nona. Apa Anda? Wanita atau laki-laki? Kau masih berbicara seperti itu setelah mendengar suaraku. Suara bola cahaya itu terdengar feminim sehingga Liu Yuwen bisa menarik kesimpulan bahwa ia adalah seorang perempuan. Kalau begitu senang bertemu denganmu Nona Bai. Perkenalkan, namaku. Tidak perlu memperkenalkan diri. Aku sudah mengetahui identitasmu. Kau adalah kultivator yang berinkarnasi dari kehidupan pertamamu, bukan? Raut wajah Liu Yuwen berubah. Ia terkejut. Bola cahaya itu mengetahui rahasianya. Bagaimana kau mengetahuinya? Liu Yuwen menjadi waspada. Sederhana. Karena akulah yang membuat dirimu bisa hidup kembali setelah diracun adikmu. Liu Yuwen mundur beberapa langkah. Tidak menduga bola cahaya itu mengetahui banyak tentang dirinya. Siapa dirimu? Sebenarnya, kan sudah aku katakan sebelumnya kalau namaku Bai Huahua. Apa kau sudah lupa atau tidak bisa tuli? Bola cahaya itu terdengar kesal. Lupakan saja. Aku menghubungimu bukan karena ingin membicarakan ini. Dengar baik-baik. Ada satu hal yang harus kusampaikan padamu, agar kau bisa menemukanku. Tunggu dulu Nona Bai. Aku bahkan tidak tahu siapa dirimu. Maksudku selain namamu, aku tidak mengetahui identitasmu yang lain. Bola cahaya itu terdengar menghela nafas panjang. Aku bingung menjelaskannya, tapi sebenarnya aku adalah orang yang kau kenali, tetapi Karen dalam bentuk seperti ini. Ditambah kau baru pertama kali menjumpaiku, pastinya kau tidak akan mengetahuinya. Aku adalah roh pusaka dari pedang pembasmi raja. Liu Yuwen terkejut ketika nama pedang itu disebutkan. Pedang yang dikatakan Bai Huahua merupakan pusaka yang dimilikinya di kehidupan pertama Liu Yuwen. Pedang pembasmi raja merupakan pusaka tingkat tinggi milik Liu Yuwen yang ia temukan di sebuah runtuhan kuno bersamaan dengan kitab teknik pedang raja yang ia kuasai. Liu Yuwen menghabiskan waktu selama puluhan tahun bersama pedang tersebut, menghadapi berbagai macam rintangan.
dan lawan tanpa terhitung jumlahnya. Liu Yuwen tidak menduga pedang yang sudah menemani hampir separuh usia hidupnya tersebut ternyata bisa hidup. Dari wajahmu kurasa aku harus menjelaskan semuanya, agar kau lebih mengerti terutama alasan kenapa kau bisa hidup kembali bukan? Liu Yuwen mengangguk. Jika bola cahaya itu mempunyai jawabannya maka Liu Yuwen akan dengan senang hati mendengarnya. Sudah kuduga, dari dulu kau memang memiliki rasa ingin tahu yang besar. Tanpa keberatan bola cahaya itu memulai ceritanya yang cukup di luar nalar akal sehat. Ketika Liu Yuwen sekarat karena diracun oleh adiknya, Bai Hua-Hua yang saat itu berada di pinggang. Liu Yuwen mengetahui begitu terancamnya nyawa pemuda tersebut. Bai Hua-Hua lalu memindahkan roh Liu Yuwen dari jasadnya, membawanya ke perpindahan ruang waktu dan dimensi hingga akhirnya ia bertemu. Bocah 10 tahun di salah satu dunia yang cocok untuk dijadikan wadah. Roh Liu Yuwen. Wadah yang cocok itu yang tak lain adalah Wu Mingxia, sosok yang mendiami raga Liu Yuwen sebelum dirinya. Roh pedang bisa melakukan itu. Liu Yuwen merasa tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Aku juga tidak mau melakukannya jika terpaksa, tetapi kau adalah aset berhargaku. Aku tidak bisa membiarkan kau mati begitu saja. Untuk apa? Kenapa kau bersedia menyelamatkanku? Liu Yuwen kebingungan. Untuk pertanyaan ini aku tak bisa menjawabnya. Daripada itu alasanku berbicara di alam bawah sadarmu sekarang. Karena aku ingin agar kau menemukanku lagi di suatu tempat. Saat pemindahan roh Liu Yuwen yang melibatkan perpindahan antar dunia, roh pedang pembasmi raja jatuh ke suatu tempat. Tidak diketahui lokasinya di mana namun yang pasti masih satu dunia dengan dunia yang Liu Yuwen tinggali saat ini. Liu Yuwen mengangguk. Dirinya berjanji akan berusaha menemukan pedang tersebut lagi. Baguslah. Alasan bentuk spiritualku ke sini karena ingin menyampaikan pesan tersebut kepadamu. Kuharap setelah ini kau bisa menemukanku dengan cepat. Setelah berkata demikian, bola cahaya tersebut tiba-tiba bergerak cepat menembus dada Liu Yuwen. Liu Yuwen terkejut namun sebelum ia bereaksi pandangannya menjadi gelap. Liu Yuwen kehilangan kesadaran kembali. Episode 80 dengan judul Keluarga Kecil. Liu Yuwen membuka matanya usai beberapa detik. Pandangannya menjadi gelap namun yang dilihat pertama kali bukan langit biru seperti sebelumnya, melainkan sebuah atap rumah. Tempat berbaring Liu Yuwen terasa lebih empuk. Liu Yuwen bangkit perlahan dan menemukan ia tertidur di sebuah ranjang. Liu Yuwen sadar dirinya sedang berada di sebuah kamar. Ia tidak mengetahui alasan pastinya karena pikirannya terfokus pada roh pedang yang ia temui di mimpi. Meski roh pedang tadi mengatakan bahwa itu adalah alam bawah sadarnya namun Liu Yuwen yang sudah bangun menganggap kejadian tadi mimpi. Mungkin memang benar pedang pembasmi raja memiliki roh. Terlalu kebetulan untuk menganggap semuanya sebagai mimpi terlebih ia bisa menjelaskan alasan aku hidup kembali. Liu Yuwen menggaruk kepala. Ia larut dalam pikirannya sendiri. Terlepas dari mimpi atau tidaknya, Liu Yuwen masih akan mencoba mencari pedang di kehidupan pertamanya tersebut. Ketika Liu Yuwen termenung tiba-tiba pintu kamarnya terbuka. Terlihat ada seorang gadis kecil berusia 6 tahunan sedang membawa nampan makanan. Gadis kecil itu terkejut ketika mendapati Liu Yuwen tersadar. Belum Liu Yuwen sempat membuka mulutnya, gadis itu tiba-tiba berbalik kembali. Beberapa menit kemudian gadis kecil itu datang namun kali ini tidak sendiri, melainkan bersama seorang ibu parubaya serta perempuan yang Liu Yuwen kenali. Lur, Liu Gege. Akhirnya kau sadar. Souro langsung berlari ke arah Liu Yuwen dan memeluknya dengan erat tanpa memperdulikan ada orang yang melihatnya. Ada apa? Tunggu dulu. Kenapa kita di sini? Melihat Souro, Liu Yuwen teringat tentang dirinya yang dikepung ribuan sekte aliran hitam. Sepertinya kita berteleportasi secara tidak sengaja Liu Gege. Setidaknya itu kesimpulanku saat ini. Menurut Bibi Nai, kita ditemukan tergeletak di bawah sebuah pohon. Bibi Nai dan Paman Han kemudian membawa kita ke rumahnya. Selain menceritakan keanehan yang terjadi, kenapa keduanya berpindah tempat, Souro juga menjelaskan kalau Liu Yuwen sudah tak sadarkan diri selama 3 hari. Dahi Liu Yuwen mengerut. Ia jadi teringat tentang anting Souro yang bersinar. Sebelum dirinya tak sadarkan diri, aku curiga pusaka anting Lur yang membuat kita berteleportasi. Mengingat gadis itu dalam bahaya, pastinya pusaka tersebut akan. Liu Yuwen menggelengkan kepalanya. Pusaka Souro bukanlah benda teleportasi seperti Wang Lin. Liu Yuwen menduga anting Souro sebenarnya memiliki fungsi lain. Tidak apa. Dalam kejadian ini yang terpenting kita bisa selamat. Aku senang kau baik-baik saja. Liu Yuwen tersenyum, hangat. Tangannya mengelus pipi Souro. Souro mengangguk pelan. Ia kemudian memperkenalkan dua wanita di belakangnya.
Satu gadis kecil yang mempunyai nama, Longxia lalu wanita. Parubaya merupakan Bibi Nai yang dimaksud sebelumnya. Longxia adalah anak dari Bibi Nai dan Paman Han. Namun saat ini Paman Han sedang tidak ada di rumah. Ia sedang pergi ke pasar untuk menjual sayuran dari hasil panen. Liu Yuwen kemudian mengucapkan rasa terima kasihnya pada Bibi Nai karena telah merawatnya saat tak sadarkan diri. Liu Yuwen berjanji akan membalas beberapa kali lipat bantuan keluarga tersebut. Bibi Nai adalah orang yang ramah, mudah senyum, serta seorang ibu yang baik. Setiap harinya, kalau tidak bersih-bersih di rumah, ia membantu suaminya berkebun di halaman depan. Saat keluar rumah, Liu Yuwen kemudian menyadari lokasi tempat tinggal keluarga. Bibi Nai berada di sebuah pegunungan. Keluarga mereka hidup menyendiri di sini, dengan bekerja sebagai petani. Jika ingin menjual panen, mereka harus pergi ke kota terdekat yang jaraknya belasan kilometer. Liu Yuwen cukup terkejut mendengar semua itu. Sebab perbukitan ini berada di alam terbuka. Hewan buas bisa saja datang ke sini. Tidak perlu khawatir. Aku dan suamiku sudah hidup di sini lebih dari 30 tahun. Selama waktu tersebut kami belum menemukan ada hewan buas, jawab Bibi Nai ketika Liu Yuwen bertanya, bagaimana jika ada orang jahat seperti perampok Bi? Mengingat di antara keluarga kecil itu tidak ada yang menguasai ilmu bela diri. Bisa saja ada penjahat yang datang. Tidak akan. Rumah ini bisa dikatakan sangat tersembunyi dari dunia luar. Kau bisa mengetahuinya jika terus berjalan, melewati pagar. Di sekitar rumah memang ada pagar kayu yang mengelilingi. Liu Yuwen mencoba terus berjalan dan ternyata ada semak-semak serta pohon besar yang membuat rumah ini tertutup serta tak bisa dilihat dari luar. Liu Gege, jika nanti berkeluarga aku ingin tinggal di lokasi seperti ini, ucap Souro saat melihat lingkungan rumah Bibi Nai yang asri, sejuk, dan jauh dari kebisingan. Liu Yuwen tidak langsung pergi dari rumah Bibi Nai meski sudah sadar. Ia menunggu Paman Han datang sebelum nanti berpamitan. Di satu sisi Liu Yuwen tertarik dengan gadis kecil bernama Longxia ini. Gadis manis tersebut tengah membaca sebuah buku bela diri lalu memperagakannya di halaman rumah. Xia sejak kecil memang tertarik ilmu bela diri semenjak ia diajak ke kota. Sebagai ulang tahun ke-6-nya, suamiku memberikan hadiah buku silat yang ia dapatkan di pasar. Liu Yuwen mengangguk pelan. Ia sempat melihat buku tersebut yang merupakan buku ilmu tangan kosong biasa yang bisa dipelajari oleh siapa saja bahkan yang bukan kultivator. Xia, jika kamu mau kakak bisa mengajarkan ilmu tendangan kepadamu. Souro mendekat ke arah Longxia yang sedang berlatih. Sepertinya gadis itu cukup akrab dengannya. Kakak bisa bela diri juga. Gadis kecil itu menatap Souro dengan penasaran. Tentu. Coba lihat ini. Souro memperagakan teknik tendangan yang sederhana tetapi tetap memiliki gerakan yang indah. Mulut Longxia terbuka lebar diikuti tepuk tangan. Kakak juga seorang kultivator. Souro mengangguk pelan. Wah, kalau begitu ajarkan aku kak. Aku juga ingin jadi kultivator. Longxia menjadi antusias. Tangan kecilnya memegang ujung gaun Souro. Xia, jangan merepotkan tamu. Bermainlah sendirian. Bibi Nai menegur anaknya. Tapi bu, aku ingin jadi seorang kultivator. Iya. Tapi untuk sekarang kamu harus belajar dulu menghitung. Nanti setelah itu, kamu bisa belajar yang lain. Longxia memanyunkan bibirnya tetapi tidak membantah. Di usianya yang baru menginjak 6 tahun Longxia masih belum bisa menghitung dengan benar. Liu Yuwen tersenyum. Ia merasa terharu melihat suasana keluarga tersebut. Berbeda dengan keluarganya dulu yang setiap harinya berurusan dengan politik karena keluarga Liu adalah keluarga kekaisaran yang memimpin belasan negara di bawahnya. Ketika hari menjelang sore, barulah Paman Han yang ditunggu akhirnya datang. Longxia tampak senang dan langsung berlari kecil ke ayahnya. Ayah, di mana buku silatku? Aku ingin cepat belajar seperti kakak Sou. Xia, ayahmu baru datang. Nanti saja memintanya. Bibi Nai mencoba menenangkan anak gadisnya tersebut. Paman Han tertawa. Tidak apa-apa. Biarkan saja dia. Kebetulan aku membeli 2 buku silat untuknya. Benarkah ayah? Asyik. Longxia mengambil 2 buku itu sebelum berlari cepat ke rumahnya. Liu Gege. Aku cemburu terhadap keluarga mereka. Ungkap Souro yang sejak tadi menyaksikan. Liu Yuwen menggaruk kepala. Karena kakek Xiao selalu membahas perjodohan atau pernikahan setiap waktu membuat Souro jadi lebih peka terhadap hubungan lawan jenis. Liu Yuwen hanya bisa menanggapinya dengan senyuman canggung. Episode 81 dengan judul Tanaman Daun Kristal. Jeti kau sudah bangun? Ya, Paman Han tersenyum sambil melirik Liu Yuwen dari bawah sampai atas.
Syukurlah kalau kau tidak kenapa-napa. Aku sempat khawatir. Kau tertidur sampai 3 hari lamanya. Liu Yuwen tersenyum canggung. Baik paman. Dan terima kasih karena telah merawatku saat aku tak sadarkan diri. Liu Yuwen memberikan hormatnya pada Paman Han. Begitu juga dengan Soro. Liu Yuwen kemudian mengutarakan niatnya untuk pergi sekarang juga. Ada banyak hal yang harus dirinya lakukan. Seperti mengetahui keberadaan lokasinya setelah diteleportasi. Mencari kakek Xiao. Serta tidak lupa dengan turnamen kekaisaran. Hari sudah hampir malam. Sebaiknya kalian berangkat besok hari. Untuk menuju ke kota membutuhkan waktu 4 jam. Dari sini jika berjalan kaki. Liu Yuwen dan Soro saling berpandangan sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Liu Yuwen memang berniat menuju kota untuk mencari informasi. Teleportasi yang dirinya alami bersama Soro memang terlalu tiba-tiba. Liu Yuwen tidak mengetahui seberapa jauh ia berpindah tempat sekarang. Liu Yuwen sempat menanyakan pada paman Han dan bibi Nai, namun mereka tidak memberi informasi yang banyak. Pasangan suami istri bahkan tidak tahu bahwa mereka tinggal di wilayah Kekaisaran Langit Utara. Hal ini biasanya terjadi karena Paman Han dan Bibi Nai tinggal lama di tempat pedalaman, bahkan di kota yang sering dikunjungi keduanya. Merupakan kota kecil, yang pemimpinnya bukan dari kaum bangsawan. Malam harinya Bibi Nai memasakkan berbagai hidangan untuk keluarga dan tamunya. Soro ikut membantu. Ia juga telah banyak belajar memasak dari Liu Yuwen. Suasana makan malam saat itu terasa hangat terutama karena celotehan Long Xia yang bermimpi bahwa di masa depan dirinya akan menjadi kultivator terkuat. Sontak saja keluarganya bahkan Liu Yuwen dan Soro tertawa. Seperti yang dikatakan Soro, seseorang mungkin akan merasa cemburu dengan kehangatan keluarga kecil tersebut. Meski hidup dalam berkecukupan, keluarga Paman Han terlihat bahagia menjalani kehidupan mereka. Sesudah makan malam, Liu Yuwen tidak langsung tidur, melainkan beranjak keluar rumah. Ia menghirup nafas sedalam-dalamnya sebelum dikeluarkan. Perlahan, udara di pegunungan memang terasa lebih sejuk dibandingkan udara kota. Liu Yuwen memperhatikan sekelilingnya. Halaman depan rumah Paman Han memiliki wilayah yang sangat luas. Ia membuat kebun dari berbagai jenis sayuran dan terus merembet hingga ke belakang rumahnya. Selain berkebun, Paman Han juga beternak ayam. Kurasa Rur benar. Tinggal di pegunungan sendirian dengan berkebun dan berternak bukanlah kehidupan yang buruk juga, gumam Liu Yuwen. Anehnya Liu Yuwen merasa terinspirasi dengan situasi ini. Entah itu kapan waktunya, namun jika suatu saat nanti dirinya memutuskan pensiun dari dunia persilatan, Liu Yuwen akan membuat tempat tinggal terpencil dan berkebun. Seperti kehidupan keluarga Paman Han, Liu Yuwen kemudian memutuskan jalan-jalan di sekitar kebun tersebut. Banyak kunang-kunang yang bermunculan ketika malam hari, membuat kebun tersebut menjadi terang dan juga indah. Liu Yuwen terus berjalan sampai ke halaman belakang rumah saat tiba-tiba langkahnya terhenti ketika matanya terpaku pada satu pemandangan. Sebuah tanaman berdiri tegak, setinggi 50 cm dengan daun yang mengkilap bagai kaca. Ia memantulkan cahaya bulan yang kala itu terang benderang, membuat tanamannya bisa bersinar ketika di malam hari. Dibandingkan yang lain, jelas tanaman itu tampak tidak biasa bahkan sangat aneh. Tentu saja karena sejatinya tanaman yang memiliki daun seperti kaca itu yang tak lain adalah tanaman langka bernama tanaman daun kristal. Ini, ternyata dia tumbuh di sini. Liu Yuwen terkejut serta menahan nafasnya. Tanaman daun kristal adalah salah satu bahan yang harus Liu Yuwen kumpulkan untuk membuat pil bunga krisan. Liu Yuwen sudah mendapatkan satu, yaitu teratai naga di gua laba-laba. Tersisa 2 lagi, yaitu bunga krisan es yang ada di acara turnamen kekaisaran lalu tanaman daun kristal yang kini berada di depannya. Baik ketiga tanaman di atas merupakan tanaman yang sangat amat langka. Dicari bahkan mungkin hanya satu di seluruh kekaisaran selama puluhan tahun. Liu Yuwen tidak menduga akan mendapatkan tanaman ini dengan cepat. Bukankah ini takdir memihakku? Liu Yuwen tersenyum lebar. Ternyata kamu di sini. Kupikir kau sudah pergi. Liu Yuwen menoleh ke belakang. Ternyata suara tersebut berasal dari Paman Han yang sedang berjalan ke arahnya. Paman, bagaimana? Bukankah tanaman itu cukup indah? Paman Han menatap tanaman daun kristal yang dipandang Liu Yuwen. Dulu aku juga terkejut saat mengetahui tanaman itu tumbuh. Ia cukup aneh dan daunnya sangat keras saat aku berusaha mencabutnya. Dicabut, Liu Yuwen merasa tidak percaya. Padahal tanaman itu sangat langka dan berharga. Paman, kalau begitu bolehkah ia untukku? Aku akan membelinya dengan harga tinggi jika Paman Han mau. Kau menginginkannya? Apa kau suka tanaman hias? Tanaman itu cukup berguna untuk kultivator sepertiku. Oh, aku mengerti.
Paman Han memangut-mangut kepalanya. Aku banyak mendengar kalau kultivator, seperti kalian mengonsumsi banyak pil atau tanaman ajaib. Kurasa tanaman itu merupakan salah satunya. Liu Yuwen mengangguk. Ambil saja. Aku juga tidak terlalu membutuhkannya. Benarkah Paman? Mata Liu Yuwen membulat. Tentu saja. Paman Han tertawa pelan. Meski tanamannya cukup indah, tetapi untuk apa jika tak bisa menghasilkan uang? Liu Yuwen dengan senang hati mengambil tanaman tersebut. Ia mencabutnya dengan tanahnya, sekaligus sebelum kemudian disimpan ke dalam cincin ruang agar tidak layu. Dalam cincin ruang, waktu akan terhenti, sehingga makanan atau tanaman tidak akan basi atau layu meski disimpan dalam waktu yang sangat lama. Terima kasih Paman, tapi aku tidak akan menerima ini secara gratis. Aku akan membayarnya. Liu Yuan kemudian mengayunkan tangannya. Sebuah kantong kulit berukuran cukup besar, tercipta dari ruang hampa. Setidaknya itu yang dilihat Paman Han. Sihir! Paman Han mundur beberapa langkah karena terkejut melihat aksi yang Liu Yuan lakukan. Liu Yuan batuk pelan. Untuk seseorang yang hidup terpencil seperti Paman Han, pastinya ia tidak mengetahui cara kerja cincin ruang. Liu Yuan kemudian memberikan kantong kulit tersebut padanya. Nak, bukankah ini? Ketika Paman Han membuka kantong kulit itu, matanya melebar ketika seberkas cahaya keemasan menyinari wajahnya. Tidak perlu sungkan Paman. Itu juga sebagai balas budiku karena Paman dan Bibi telah merawatku. Koin emas yang dikeluarkan Liu Yuwen terbilang cukup banyak, apalagi untuk kalangan orang yang berkecukupan seperti Paman Han. Dengan uang yang sama, Paman Han bisa membeli kuda atau kereta agar perjalanan jeti lebih cepat dan tidak melelahkan. Uang yang diberikan Liu Yuwen cukup membiayai hidup Paman Han dan keluarganya seumur hidup tanpa perlu bekerja lagi, bahkan mungkin sampai anak dan cucunya. Paman Han mengusap matanya beberapa kali. Ini pertama kalinya baginya melihat koin emas sebanyak itu dalam hidupnya. Pandangan Paman Han pada Liu Yuwen berubah. Jika pemuda itu mengeluarkan koin emas sebanyak ini dengan mudah tanpa merasa terbebani, lalu sebanyak apa kekayaan yang dimilikinya?